Ya, pemirsa, sejumlah perwakilan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kementerian Perindustrian, di mana melalui pertemuan tersebut diharapkan industri TPT pada tahun ini dapat kembali pulih. Sejumlah perwakilan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di mana melalui pertemuan tersebut diharapkan industri TPT pada tahun ini dapat kembali pulih dan terus berkesinambungan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah poin yang dibicarakan dengan pihak Kemenperin. Di antaranya ialah mengenai pemberian vaksin COVID-19 bagi para karyawan, serta memperbaiki tata niaga impor bersama dengan Kementerian Perdagangan. Seperti diketahui, kinerja industri tekstil dinilai telah menunjukkan perbaikan jika mengacu pada nilai surplus perdagangan per Januari hingga Oktober 2020 yang mencapai sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Bahkan angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan surplus tahun 2019 senilai 3 miliar dolar Amerika. Adapun untuk mendukung cita-cita pemerintah tersebut, pihak API menilai dibutuhkan peran serta investasi pemerintah di industri petrokimia yang tergolong padat modal, guna mencukupi kebutuhan bahan baku langka seperti Perexline untuk PTA. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, mengkaji usulan vaksinasi mandiri bagi industri. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Langsung saja kita sapa Pak Jemi, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Jemi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang sudah disampaikan tadi Pak Jemi, sebelumnya industri TPT, Asosiasi Pertekstilan Indonesia ini sudah bertemu atau berbincang dengan Kementerian Perindustrian. Bisa dibocorkan tidak Pak, poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut Pak Jemi? Mungkin salah satunya ini kita ada pembahasan untuk memperbaiki tata niaga impor bahan baku tekstil yang sekarang ini kondisinya sudah sangat baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin dulu dengan membanjirnya impor, utilisasi industri TPT itu sangat rendah. Tapi setelah ada pengendalian persetujuan impor, sekarang ini kondisinya sudah jauh lebih baik, walaupun kondisi TPT sebenarnya sekarang ini masih dalam keadaan COVID ya. Mungkin itu salah satu pembahasannya. Mungkin pembahasan keduanya, kita membahas apakah memungkinkan industri TPT mendapatkan vaksin bekerja sama dengan Kemenperin, melalui dengan BUMN, dengan Kementerian Kesehatan juga. Mungkin itu salah satu yang kita harapkan supaya masyarakat Indonesia ini bisa segera mendapatkan vaksin, supaya herd immunity-nya ini bisa tercapai, industrinya, roda ekonominya bisa berputar kembali. Baik, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia juga sudah mengusulkan kepada Presiden Jokowi, Pak Jemi, apakah dalam hal ini industri TPT juga berkoordinasi dengan Apindo, Pak? Kita dengan Apindo tetap berkomunikasi, jadi kita juga tidak bekerja sendiri. Kita selalu menginformasikan apapun dengan berbagai asosiasi ya. Ya, dalam hal ini Pak Jemi, seberapa besar urgensinya untuk vaksin mandiri, terutama bagi industri TPT, Pak Jemi? Mungkin kalau vaksin mandiri ini kan kita harapkan bisa segera bisa, kalau seandainya dikerjakan oleh bersama-sama, misalnya dari pemerintah, swastanya bekerja sama, mungkin untuk mencapai herd immunity-nya bisa cepat tercapai. Tapi kalau pembagian vaksinnya lambat, untuk mencapai herd immunity-nya mungkin bisa di akhir tahun. Yang kita khawatirkan kalau sampai akhir tahun akan sangat mengganggu roda ekonomi ya. Respon Kemenperin seperti apa, Pak? Respon Pak Menteri cukup baik. Pak Menteri akan membicarakan dengan Pak Menteri BUMN dan Pak Menteri Kesehatan.
Belum ada bayangan begitu peluangnya seperti apa Pak Jimmy? Beliau setelah mendapat diskusi mungkin akan menginformasikan kembali kepada kita, dan kita berharap juga vaksin ini tetap dikoordinasikan lintas kementerian melalui pemerintah tapi tidak melalui swasta ya, supaya harganya pun bisa satu harga dan bisa terkoordinir dengan rapi, supaya anggota kita yang bisa memanfaatkan dana CSR-nya untuk vaksin buat karyawannya ya. Baik, dalam pertemuan ini selain penyampaian untuk vaksin mandiri, ada pengajuan juga tidak Pak dari sisi jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan untuk industri TPT? Kalau jumlah dosisnya belum kita sampaikan karena kita juga belum tahu berapa nilai harga vaksinnya untuk per persennya ya. Setelah kita tahu harganya mungkin kita akan informasikan ke anggota kita. Mungkin setelah itu kita akan inventarisir berapa banyak anggota kita yang bersedia untuk menyisihkan dananya, uangnya untuk memvaksin karyawannya. Baik, tapi dari pandangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Pak Jimmy, apa pertimbangan lain dari pemerintah hingga belum membuka opsi vaksinasi mandiri bagi industri? Apakah ini memang programnya baru berjalan dan butuh penyesuaian atau seperti apa? Ya mungkin kalau kita berpikir kalau ini semua dikerjakan bersama-sama, berbarengan, pasti efeknya akan segera cepat ya. Okay. Tapi kalau hanya dikerjakan oleh segelintir orang, misalnya hanya sebagian saja, kita khawatirnya agak lama, akhirnya memberi dampak ke ekonominya. Jadi mungkin ekonomi kapan bisa pulihnya kalau seandainya vaksin ini seandainya 50% rakyat Indonesia sudah tervaksin, mungkin keberanian orang untuk berpergian, mungkin pembatasan jam beroperasinya, baik shopping mall, restoran, ini sangat membantu sekali ya. Kalau shopping mall ini membantu distribusi penjualan untuk pakaian di tekstil garment kita ya. Baik, dari pandangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Pak Jimmy, harapan respon dari pemerintah seperti apa? Tentu dalam hal ini secepatnya Pak, paling tidak ada mungkin batasan-batasan waktu tertentu sehingga ketika ini disetujui kemudian juga dijalankan, efeknya seperti Anda sebutkan tadi ke ekonomi lebih terdampak dan efeknya lebih cepat akan dirasakan. Ya kita sih berharap tadinya sampai bulan Juni ini 50% rakyat Indonesia sudah bisa tervaksin ya. Kan herd immunity ini kan memerlukan at least 50% ya. Ya. Dan hal ini sangat dibutuhkan begitu, terutama untuk industri padat karya, Pak Jimmy. Sangat dibutuhkan sekali. Pak Jimmy, sebenarnya bagaimana kinerja sektor TPT sebelum vaksin datang ke Indonesia? Apakah memang mengalami cukup dalam, Pak, tekanannya, Pak Jimmy? Kalau kita lihat Maret sampai Juni 2019, utilisasi industri TPT kita sangat rendah. Kan kita ketahui juga mungkin sentra-sentra grosir tekstil di Jakarta maupun di daerah ditutup. Tapi seiring dengan dibukanya kembali sentra-sentra grosir, mulai ada perbaikan dan ditambah lagi pemerintah melalui Kemenperin memperbaiki tata niaga impornya. Kondisi sekarang cukup baik kalau kita lihat dibandingkan surplus neraca perdagangan dari Januari sampai Oktober 2019 dibandingkan dengan Januari sampai Oktober 2020, surplus dari sektor TPT kita lebih tinggi di kisaran 200 juta dolar ya. Baik, menarik Pak Jimmy, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa bersama kami Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.